Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya MPI Haki SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Politeknik YPTI Banyumas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2023 di LPTK UIN Profesor Kiai Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau yang disebut UGIN secara real di kelas 3 Teknik Komputer Jaringan SMK Politeknik YP3I Banyumas. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melalui kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa. Ya benar, berdoa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Terima kasih. Absen terlebih dahulu. Alfan, Danian, Bintang, Aditya, Bintang Ari, Dewa, Gula. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat. Mari kita siapkan mental dan fisik untuk mengikuti kegiatan belajar. Siap semua? Siap. Oke. Sebelum mulai, mari kita dari Al-Quran. Silakan ketua untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang kewajiban istri. Pada pertemuan kemarin, Pak Bukan sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tentang undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1975 dan undang-undang nomor tahun 2019. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi video menjelaskan tentang apa? Tentang suami istri yang akan dikaruniai seorang anak. Oke, betul. Mengandung istri dan anak-anak. Itu nanti kalian menyetujui suami berpoligami. Lah, terus hikmah pernikahannya apa? Pernikahan itu yang pertama merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Karena kalau sembarangan seksual dengan sembarangan itu nanti terjadinya penyakit, ada penyakit haid, ada penyakit sifilis dan penyakit lain. Pada pembelajaran kali ini untuk metode penilaiannya adalah yang pertama presentasi, terus yang kedua diskusi, nanti yang ketiga adalah akademik. Oke? Ya. Silakan perhatikan pada layar 4. Kita akan membahas tentang perkawinan menurut Undang-Undang
Tujuan pembelajaran kita akan menganalisis perkawinan menurut Undang-Undang tahun 74 dan nomor 16 tahun 2019 dengan yang kedua mengidentifikasi hikmah nikah dengan benar, dan nanti kita akan mendemonstrasikan bagaimana akad nikah yang benar. Ya. Terus sebelum lanjut, kita perlu bertanya-tanya bagaimana sih perkawinan yang sah menurut undang-undang. Terus yang kedua, tujuan perkawinan itu apa? Ada yang tahu tujuan perkawinan itu apa? Tidak. Ada, Pak, tujuan perkawinan itu apa? Ibadah. Betul. Terus nanti 8 tahun nanti ada terjadi masalah, terus kenapa bisa terjadi perceraian. Terus nomor 4, berapa batas usia minimal perkawinan di Indonesia, karena satu negara dengan negara lainnya itu berbeda-beda. Terus manfaatnya apa, Pak, kalau untuk pembelajaran ini? Yang pertama, kita akan memberikan informasi dan pemahaman tentang perkawinan Undang-Undang tahun 74 dan 2019. Yang kedua, kita akan memahami hikmah pernikahan. Nah, perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Yang pertama, pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 2 dinyatakan tiap-tiap perkawinan yang dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan tercantum dalam pasal 2 ayat 3. Terus sahnya perkawinan itu, perkawinan adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Kalau di negara itu berarti agamanya apa? Ya pakai apa? Itu dikatakan sah oleh negara. Terus tujuannya adalah membentuk keluarga, rumah tangga yang tetap berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tadi kan berdasarkan agamanya ya, yang peraturannya, terus tujuannya juga ketuhanan yang Maha Esa. Terus dalam Undang-Undang nomor 174 itu juga membahas tentang hak tentang perceraian. Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah. Terus yang kelima, di dalam undang-undang tadi batas usia minimal perkawinan itu adalah 19 tahun. Kalau belum 19 tahun, berarti negara belum bisa mengesahkan. Nah, di dalam undang-undang tadi juga dibahas tentang batasan-batasan berpoligami. Poligami itu apa? Poligami itu apa? Suami beristri lebih dari dua. Kalau perempuan bersuami lebih dari satu, namanya monogami, dan itu tidak boleh. Oke? Maaf, poliandri. Batasannya apa? Yang pertama, pada dasarnya dalam satu perkawinan seorang pria itu hanya boleh mempunyai satu istri. Ya, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami satu. Kalau ini kita membahas undang-undang. Dalam pasal 4 tadi mengatakan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan. Ya, kalau mau menikah lagi dengan perempuan lain, laki-laki itu harus memohon ke pengadilan. Kok bisa minta tambah? Itu harus lapor ke. Terus pengadilan akan memberikan izin kalau ada suami pengen punya istri lagi. Apabila satu, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Istri nggak bisa
penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit mandul itu bukan penyakit. Apa Pak? Lumpuh, kanker, stroke. Ya. Yang selanjutnya, pengadilan itu akan mengizinkan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ya. Terus yang selanjutnya, adanya persetujuan dari istrinya. Nanti pengadilan menyetujui kalau istrinya itu juga menyetujui. Terus yang selanjutnya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka nanti ketika dia sudah punya suami, punya istri. Dia akan mampu. Kalau nggak mampu, satu aja nggak mampu, kalau kedua kan nggak mampu. Ya. Terus yang terakhir, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Itu nanti pengadilan menyetujui suami berpoligami. Nah, terus hikmah pernikahannya apa? Pernikahan itu yang pertama merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Karena kalau sembarangan seksual dengan sembarangan itu nanti terjadinya penyakit, ada penyakit haid, ada penyakit sifilis dan penyakit-penyakit lain, termasuk penyakit masyarakat. Ya kan? Kita kan kalau punya tetangga yang sering pelayar malam-malam kan kita enggak kurang respect ya, merasa beda. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak. Ya, kalau anak hasil dari pernikahan kan terhormat. Coba kalau ada anak yang hasil dari tidak pernikahan kan biasanya agak diasingkan dari sebagainya. Terus memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Nasab itu keturunan. Yang ketiga, hikmah pernikahan itu menumbuhkan naluri kebapakan. Kalau memang laki-laki benar punya anak, ya otomatis menjadi kebapakan. Yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Karena punya rasa tanggung jawab. Ibu perempuan itu juga kalau sudah punya rasa keibuannya juga akan muncul dengan sendiri. Itu namanya naluri. Terus pernikahan itu hikmahnya menimbulkan sifat rajin. Dia otomatis kalau punya tanggungan punya tanggungan istri anak, dia harus rajin mencari nafkah untuk membiayai hidup mereka. Sungguh-sungguh dalam bekerja, karena ada rasa tanggung jawab di situ terhadap keluarga. Yang kedua, hikmahnya pernikahan akan mempererat tali keluarga yang dilandasi dengan rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Oke. Selanjutnya, Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Ini sudah terbagi ya. 1, 2, 3. Silakan buka grup WA kelas.
12 tahun 2011 tentang perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. A. Pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dapat diturut ia dapat jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan adanya jaminan suami dapat berlaku adil. Oke. Lanjut. Sudah. Cukup. Tepuk tangan. Kelompok kedua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah nikah. Hikmah nikah 1. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab. mungkin ada pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Mengapa jika berada dalam bekerja akan memperkuat jika sudah menikah? Hal tersebut dapat menjadi karena ketika seorang laki-laki tidak memiliki istri dan anak pahat, maka nafkah, tanggung jawab untuk menjadi dan memelihara serta tanggung jawab untuk memberikan
kebahagiaan. Seorang suami tidak akan membiarkan anak dan istrinya terlantar. Silakan ada lagi. Ya, silakan. Mengapa dengan menikah akan mempererat tali silaturahmi? Karena menikah mempertemukan dan mempertemukan keluarga yang terjadi bangsa ibatan itu ikatan keluarga. Dengan ikatan keluarga tersebut maka mempererat tali silaturahmi. Cukup? Nah, kedua. Ya, untuk SBG kali ini, nah, silakan pegang pundak temannya. Nah, ya. Silakan. Ya, Mas. Ya, pundak temannya. Saya di 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik. Yuk mulai. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya siap kita. Kalau teman-teman yang dari ungkapan ini akan mengkontaminasi tentang menggunakan cara atau wawancara apa cipta kita. Kedua, organisasi untuk melihat wali dan saksi. Yuk kita demonstrasi atau praktek. Silakan kursinya, Pak. Di sini ada wali, ya. Di sini ada mempelai pria. Di sini ada mempelai wanita. Di sini ada saksi dari mempelai laki-laki. Dan di sini ada saksi mempelai perempuan. Oke? Nah, silakan untuk mendemonstrasikan akad nikah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usawidu ala ma amrallahu bih min imrakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Saudara Handoko bin Bulan, saya nikahkan dan kawinkan anak perempuan saya Watinem binti Tuslim untuk Anda Handoko dengan mas kawin, perangkat alat sholat dan uang sebesar 1 juta rupiah yang dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Watinem binti Tuslim untuk saya sendiri Handoko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakum laqad baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Dan terima kasih. Oke, anak-anakku, untuk itu untuk terakhir kalian untuk penilaian akademik silakan buka Google Form di grup WA. Silakan.
untuk jangan jadi untuk nilai bisa kami informasikan di komite Apanya? untuk nilainya. Oke. Untuk penutup, oke, apa yang bisa simpulkan dari materi tadi? Ya, tadi. Dalam 1 pasal 1 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Batas usia minimal perkawinan perempuan disampaikan dengan usia laki-laki 19 tahun. Dan hikmah nikah salah satunya adalah pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hubungan manusia dan persahabatan sesama. Oke, cepat. Ada hal yang belum dipahami. Silakan tanya. Paham? Ada hal yang belum dipahami. Silakan tanya. Cukup? Cukup. Oke, cukup. Pada materi hari ini sudah paham semua ya? Untuk materi depan kita akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Kalau di Indonesia berarti yang dakwah Islam adalah Bali Sunnah. Ya. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.